I'll never love again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan merangkum alur cerita dari sebuah film yang berjudul Wonder Woman 1984 yang dibintangi oleh Gal Gadot yang rilis pada tahun 2020. Jika kalian belum pernah menontonnya, maka saya sarankan untuk kalian menonton filmnya terlebih dahulu karena video ini adalah full spoiler content. Film ini merupakan lanjutan dari film Wonder Woman pertama yang bersetting saat Perang Dunia Kedua dan sekarang masih menceritakan petualangan Diana Prince sebagai superhero Wonder Woman pada tahun 1984. Bagi kalian yang belum menonton film Wonder Woman pertama, Diana adalah sosok wanita dari bangsa Amazon yang memiliki kekuatan besar dan usia yang panjang, sehingga tidak menua meski telah berpuluh-puluh tahun kemudian. Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di scene awal, kita diperlihatkan masa di mana Diana yang masih kecil sedang mengikuti kompetisi bangsa Amazon di pulau tersembunyi Themyscira, tempat tinggal bangsa Amazon yang hanya terdapat wanita di sana. Di antara semua peserta, hanya Diana yang masih anak-anak, namun kemampuannya sudah bisa mengungguli peserta dewasa lain. Hingga sampai pada kompetisi berkuda, ia terjatuh. Keinginannya yang kuat untuk menang membuatnya mengambil keputusan untuk menerobos jalan pintas di mana itu dianggap sebagai kecurangan. Sehingga di saat terakhir ia dihentikan oleh pelatihnya, Jenderal Antioch. Meski sempat bersedih, akhirnya nasihat dari ibunya yang merupakan sang ratu bernama Hippolyta membuat Diana bangkit kembali sambil menunjuk patung Asteria yang merupakan pahlawan bagi bangsa Amazon. Scene berganti di mana sekarang kita diperlihatkan suasana kota di Amerika pada tahun 1984. Bangunan, teknologi, kendaraan, serta penampilan dan gaya hidup masyarakat membuat suasana tahun 80-an tampak begitu terasa. Sebagai superhero Wonder Woman, Diana melakukan tugasnya menyelamatkan orang-orang dari insiden-insiden kecil. Hingga suatu ketika, sekelompok penjahat melakukan perampokan di salah satu toko perhiasan, di mana toko ini sebenarnya hanyalah kedok belaka untuk menyembunyikan usaha aslinya, yaitu penjualan karya seni curian. Diana yang kemudian datang, lalu dengan mudah meringkus seluruh kawanan perampok tersebut. Besoknya, di suatu tempat penelitian benda bersejarah, diperlihatkan seorang wanita bernama Barbara Minerva yang merupakan seorang geolog yang ceroboh, kurang populer dan kehadirannya seperti tidak terlalu penting, berbanding terbalik dengan Diana. Diana yang bekerja sebagai antropolog sekaligus arkeolog nantinya akan bekerja sama dengan Barbara di tempat penelitian tersebut. Atasan mereka kemudian menjelaskan bahwa ada beberapa karya seni antik yang harus mereka pelajari. Karya seni tersebut merupakan barang curian yang disita dari toko perhiasan yang dirampok pada scene awal tadi. Hingga Barbara tampak tertarik dengan sebuah batu misterius yang saya sebut Dreamstone, di mana terdapat tulisan bahasa Latin yang artinya mintalah pada benda di hadapanmu, satu keinginan besar. Ketika salah satu rekannya datang dan meminta minuman kopi sambil memegang batu tersebut, tiba-tiba entah kebetulan atau tidak, ia benar-benar mendapatkannya. Baik Barbara maupun Diana hanya menganggap sebagai kebetulan. Diana yang sedang memegangnya tampak seperti membayangkan keinginannya selama ini, yaitu berharap agar mendiang kekasihnya yang telah lama tiada hidup kembali, meski keinginannya hanya ia anggap sebagai gurauan saja. Malamnya, ketika Barbara berjalan sendirian, ia diganggu oleh seorang pria mabuk hingga akhirnya Diana datang menolong Barbara dan melempar pria tersebut dengan sangat mudah. Barbara yang sampai tempat kerjanya dengan berniat lembur, tertarik dengan Dreamstone yang tadi siang ia teliti. Sambil memegang batu tersebut, ia berharap ingin menjadi sosok seperti Diana yang kuat, cantik, keren, dan istimewa. Esoknya, perlakuan teman-teman Barbara mulai tampak berubah. Semua orang yang melihatnya kini tampak perhatian dan tertarik dengannya. Sepertinya Dreamstone benar-benar dapat mengabulkan keinginan Barbara. Tak lama kemudian, ia kedatangan presenter ternama sekaligus pemilik perusahaan minyak bernama Maxwell Lord, atau saya sebut Max.
Ia menuturkan bahwa perusahaannya akan menjadikan fasilitas penelitian tempat Barbara bekerja sebagai mitra dan berencana menjadi donatur. Namun tampaknya Max memiliki maksud lain, di mana ia tampak tertarik dengan Dreamstone. Max juga akan mengadakan pesta untuk mengumumkan kemitraannya itu dan mengundang serta Diana. Kembalinya Max di kantor perusahaannya, kini diketahui bahwa kenyataannya perusahaan Max sedang diambang kebangkrutan, di mana sudah tidak ada karyawan yang bekerja kecuali bagian resepsionis. Max juga didatangi salah satu pemegang saham di perusahaannya dan meminta pertanggungjawaban Max terhadap investasinya terhadap perusahaan Max yang hampir bangkrut, yang kemudian meninggalkannya dengan hujatan dan hinaan kepada Max. Anak Max yang bernama Altair juga berada di sana untuk meminta waktu akhir pekan ayahnya. Max yang menyadari dirinya dihina di depan anaknya, lalu berusaha meyakinkan bahwa dirinya akan memperoleh pengakuan kembali dari orang-orang. Diana yang mencoba meneliti Dreamstone ternyata sudah tidak ada di kotaknya. Yang tertinggal hanyalah secari kertas nota bukti pembayaran atas nama Max Lord, yang itu artinya Max adalah pembeli batu tersebut melalui pasar gelap, namun belum sampai di tangan Max, batu tersebut keburu disita dan diteliti di tempat di mana Barbara dan Diana bekerja. Malamnya di pesta, Max akhirnya mendapatkan batu itu setelah mendekati Barbara. Sedangkan Diana bertemu dengan mendiang kekasihnya bernama Steve yang ternyata hidup kembali dalam tubuh fisik orang lain. Ini menandakan bahwa keinginan Diana juga diwujudkan oleh batu misterius itu. Max yang kini telah memiliki Dreamstone kemudian membuat permintaan yang tidak terduga, yaitu ingin menjadi Dreamstone itu sendiri. Seketika Dreamstone tersebut melebur dan menyatu dengan Max. Kini Max telah menjadi Dreamstone, di mana ia dapat mengabulkan semua keinginan orang yang meminta kepada dirinya, namun menjadikan ia dapat mengambil sesuatu dari orang tersebut sebagai imbalannya. Usaha pertamanya adalah dengan membujuk rekan kerja perusahaannya agar menyebutkan keinginannya, yaitu agar perusahaan yang mereka kelola yang hampir bangkrut menjadi perusahaan terbesar di dunia. Kemudian menyingkirkan rekan kerjanya itu sebagai kompensasi permintaannya kepada Max. Sedangkan Barbara semakin menyadari perubahan pada dirinya, yaitu kekuatannya yang sepertinya meningkat drastis. Mulai dari merusak pintu kulkas hingga mengangkat barbel berat yang seharusnya mustahil ia angkat. Steve yang baru saja hidup kembali tampak terheran-heran dengan kehidupan di tahun 1984 yang benar-benar jauh berbeda dibandingkan zamannya dulu di masa Perang Dunia Kedua. Perhatian Steve dan Diana kemudian tersita pada banyaknya orang yang mengunjungi kantor Max. Karena merasa ada hubungannya dengan Dreamstone, Steve dan Diana mencoba masuk dan menyelidikinya, kemudian mendapat informasi bahwa Dreamstone adalah batu ciptaan dewa yang entah apa tujuannya, serta mendapat petunjuk bahwa sepertinya Max pergi menuju Kairo, Mesir untuk mengincar perusahaan minyak di sana. Malamnya, Diana dan Steve masuk ke suatu pangkalan udara di mana masih tersimpan pesawat Steve yang dulu pernah ia gunakan saat Perang Dunia. Mereka pun terbang menggunakan salah satu pesawat di sana, tentu saja tanpa izin, sehingga memancing para petugas untuk mencegahnya lepas landas. Namun Diana memiliki sebuah kemampuan spesial yang ia dapatkan dari ayahnya, yaitu kemampuan untuk membuat sesuatu menjadi tak terlihat untuk sementara waktu, di mana kemampuan ini hanya ia dapat lakukan 50 tahun sekali. Seketika setelah lepas landas, pesawat sekejap menghilang dari pandangan dan radar. Untuk beberapa saat, mereka menikmati suasana malam yang penuh kembang api, di mana saat itu tepat tanggal 4 Juli yang merupakan hari kemerdekaan Amerika Serikat. Kembali ke sisi Barbara, di mana ia sedang menyelidiki informasi tentang Dreamstone. Kemampuannya kini benar-benar sudah semakin mirip Diana. Bahkan ketika ia kembali diganggu pria mabuk di tengah jalan, dengan mudah ia mengajarnya. Namun tampaknya Barbara melakukannya dengan cara cukup kejam. Ya, Barbara kini benar-benar sudah mendapatkan kekuatan seperti Diana. Namun sebagai kompensasi, sisi kemanusiaan Barbara diambil oleh Dreamstone. Di Kairo, Max sedang menemui salah satu pengusaha minyak di sana. Ia membujuknya agar mengucapkan sebuah permintaan, sehingga Max bisa mengambil kekuasaannya sebagai kompensasi. Meski menganggap hanya gurauan, pengusaha itu menyebutkan keinginannya untuk mengambil seluruh tanah leluhurnya, yaitu dinasti Bailian, dan semua orang yang tinggal di sana harus pergi.
Setelah menertawakan Max, tak lama tiba-tiba muncul tembok besar yang membatasi wilayah tanah dinasti Baelian yang menutup akses di kotanya. Seluruh pasukan kini mengikuti Max.